Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan materi tentang teknik pengumpulan data dalam matematika. Di sini saya Desinta Ramadhani dengan NIM 2404020, Filzahani dengan NIM 2404018, Lailatus Sobiha dengan NIM 2404008, Ibna Lailatul Firnanda 2404038, Putri Pradita Andriani dengan NIM 2404042, Siti Zubaida Lutfiah dengan NIM 2404064, dan Siva Juliana Sabitaf dengan NIM 2404032. 1. Pengertian data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah bentuk jamak dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Sedangkan data adalah informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Ini adalah contoh dari data dan datum. Ilmu yang mempelajari data disebut statistika. Jadi, statistika adalah ilmu pengetahuan tentang metode pengumpulan data, penyusunan data, pengolahan data, dan analisa data untuk mendapat suatu kesimpulan. Ciri-ciri data matematika yang baik adalah sebagai berikut. 1. Berbentuk angka atau simbol angka, tidak berbentuk kalimat. Maksudnya adalah jika menulis data yang terdapat angkanya, kita harus menulisnya dengan angka. Contohnya angka 5, kita harus menulisnya dengan angka, bukan huruf L-I-M-A. Yang kedua adalah tersusun teratur. Jadi misalkan kita mendata perolehan padi selama 1 tahun, kita harus teratur atau runtut mengurutkan hasil perolehan padi dari bulan Januari sampai Desember. Kita tidak boleh mengacaknya agar bisa memudahkan pendataan dan tidak membingungkan. Yang ketiga ada agregat atau menyeluruh. Seperti sebelumnya, jika ingin mendata perolehan padi tiap bulan, maka kita harus mendata selama 1 bulan penuh. Umpama bulan Januari, maka harus penuh 31 hari, tidak boleh kurang atau lebih dari 31 hari. Tapi data perharinya tidak usah ditulis, hanya total keseluruhan dari bulan Januari saja. Yang selanjutnya adalah syarat data. Syarat data yang baik adalah sebagai berikut. Objektif, yang artinya harus sesuai dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya. Representatif, maksudnya adalah harus bisa mewakili semua data yang telah diamati. Yang ketiga, tepat waktu atau up to date. Jadi, datanya harus diperbarui khususnya jika dipergunakan sebagai alat kontrol dan evaluasi. Yang keempat, relevan, yang artinya harus ada hubungannya dengan persoalan-persoalan yang akan dipecahkan. Yang selanjutnya adalah macam-macam data. Data menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, data kualitatif, yaitu kenyataan yang menunjukkan sifat-sifat objek yang tidak memungkinkan secara langsung dapat diubah menjadi angka, sehingga menggunakan pendekatan dalam bentuk kategori. Misalnya, lukisan indah, pemandangan bagus, wajah cantik, penataan rapi, kebijaksanaan tepat, perkataannya benar, tariannya indah. Yang kedua adalah data kuantitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Misalnya, 60 rumah, 2.345 jiwa, 23 km, 19 gram,
Data kuantitatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu data diskrit dan data kontinu. Yang pertama, data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara menghitung atau membilang. Misalnya, jumlah rumah 34 rumah, jumlah penduduk 3.657 jiwa, jumlah mobil 29 mobil, dan jumlah meja 56 meja. Yang kedua, data kontinu. Data kontinu adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur. Contohnya, untuk mengukur berat digunakan timbangan, untuk mengukur panjang digunakan meteran, untuk mengukur waktu menggunakan jam. Yang selanjutnya adalah data menurut sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu 1. Data internal adalah data yang menggambarkan situasi atau kondisi suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan. Contohnya yaitu suatu lembaga yang memiliki data keuangan dan data pegawai atau anggotanya. Yang kedua, data eksternal adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang bermakna. Dalam hal ini, jenis data model ini memberikan informasi secara umum, misalkan informasi tentang kesan konsumen terhadap minuman dalam kemasan. Data menurut cara memperolehnya dibagi menjadi dua, yaitu 1. Data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung pada sumber datanya. Contoh data primer adalah seorang guru ingin mengetahui kemampuan pemahaman siswa. Untuk itu, guru memberikan tes pemahaman langsung kepada siswa. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan tidak langsung dari sumber datanya, tetapi melalui pihak lain. Contoh data sekunder misalnya data peringkat literasi siswa yang telah dirangkum oleh INAP atau Indonesia National Assessment Program. Selanjutnya adalah data menurut waktu. Data menurut waktu pengumpulannya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, data cross section, yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu atau at a point of time, untuk menggambarkan keadaan dan kegiatan pada waktu tersebut. Misalnya, pada tentang laporan keuangan per 31 Desember 2007. Yang kedua adalah data berkala atau time series data, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk melihat perkembangan suatu kejadian atau kegiatan selama periode tersebut. Pada data jenis ini, waktu disajikan secara berkala dan rutin. Misalkan, data jumlah penderita demam berdarah dari bulan ke bulan selama 6 bulan terakhir. Cara mengumpulkan data. Pengumpulan data merupakan fungsi pertama dari statistika. Adapun cara pengumpulan data dibagi menjadi tiga. Yang pertama, angket atau kuesioner, yang artinya teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Yang kedua, observasi. Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, tetapi juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi atau situasi dan kondisi. Yang ketiga, wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber data. Contoh-contoh pengumpulan data adalah sebagai berikut. 1. Siswa kelas 6 SD Banjarsari sepakat untuk membuat kaos olahraga. Ibu guru ingin mengetahui warna kaos olahraga yang disukai siswanya. Untuk itu, ibu guru bertanya kepada setiap siswa mengenai warna yang disukainya. Warna yang paling banyak dipilih dijadikan warna kaos. Dalam hal ini, ibu guru sedang mengumpulkan data mengenai warna kesukaan muridnya. 2. Sebuah stasiun televisi ingin mengetahui siapa calon presiden terkuat Indonesia tahun 2009.
Untuk itu, ia melakukan jajak pendapat melalui SMS. Hasilnya adalah 2.100 orang memilih calon A, 2.750 orang memilih calon B, dan 1.420 orang memilih calon C. Dalam hal ini, stasiun televisi tersebut juga telah melakukan pengumpulan data. Jadi, itu adalah beberapa contoh-contoh dari pengumpulan data, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Semoga kalian bisa memahami apa itu pengumpulan data dari contoh-contoh tersebut. Tujuan dari pengumpulan data yaitu A. Untuk memperoleh gambaran suatu keadaan. Maksudnya adalah untuk mencapai tujuannya, peneliti atau pengamat memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan topik dalam penelitian atau pengamatan, sehingga bisa memperoleh informasi dari sesuatu yang sedang diteliti atau diamati. B. Untuk dasar pengambilan keputusan, seperti dari contoh sebelumnya, satu kelas sepakat membuat kaos olahraga tetapi belum tahu warnanya. Kemudian, bu guru bertanya kepada setiap siswa mengenai warna yang disukainya. Warna yang paling banyak dipilih dijadikan warna kaos. Nah, dari contoh tersebut bisa disimpulkan bahwa pengumpulan data bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa data adalah sebuah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah bentuk jamak dari datum. Selain data berupa angka, ada data yang bukan berupa angka. Adapun ciri-ciri data yaitu berbentuk angka atau simbol angka, tidak berbentuk kalimat, tersusun teratur, dan akurat. Menurut sifatnya, data dibagi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data menurut sumbernya dibagi menjadi 4, yaitu data primer, data sekunder, data tersier, dan data kuarter. Data menurut waktu pengumpulannya dibedakan menjadi 2, yaitu data cross dan data berkala, time series data. Adapun cara untuk mengumpulkan data ada 3 cara, yaitu angket atau kuesioner, observasi, dan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua yang telah menonton video dari kelompok kami, dan semoga video di atas bisa memberikan banyak manfaat untuk kita semuanya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.